Kak. Gimana masih pada semangat buat ngikutin kelas malam ini? Semangat, Kak. Semangat, Kak. Semangat dong. Bagus. Nah, hari ini bakal dijelasin sama pembicara kita yaitu Kang Dudi Setiawan. Nah, di kelas kali ini akan membahas tentang fundamental digital marketing. Untuk mempersingkat waktu juga karena udah ngaret juga 15 menit ya, kita mulai aja langsung kepada Kang Dudi Setiawan. Eh, saya persilakan waktu dan medianya. Silakan. Ya, oke, sebentar ya. Oke, tes. Terdengar suara saya, teman-teman? Dengar, Kang. Ya, oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya izin rekam dulu ya. Gue ikut. Oke, sebelumnya cukup banyak. Ini pesertanya ada 37 orang, teman-teman. Saya perlu tahu juga sekiranya teman-teman ini dari mana aja. Silahkan dijawab di kolom komentar ya, kampus mana, jurusan apa. Yang aktif nanti bakalan dapat nilai C katanya. Sorry, nilai A. Boleh di Ya, komen. teman-teman dari mana aja? Gak perlu jawab langsung, cukup di kolom komentar biar ramai, kita ada interaksi juga. Ya, di Facebook juga kan salam interaksi lagi ramai ya. Cinta Fauziah dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Oke, lumayan jauh ya. Universitas Teknologi Digital Bandung, jurusan manajemen. Ini ada 2 orang nih dari 37. Sisanya yang lain kemana ini? Oke, yang lainnya saya tunggu komenannya. Nanti yang aktif bakalan dikasih nilai A. Misalnya itu gimana nanti panitia ataupun peserta yang ada di dalam. Oke. Irena dari Telkom Purwokerto. Pertama saya agak Purwokerto. Purwokerto berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Tisa dari Universitas Gunadarma Informatika. Oke. Rasita Andin dari Ilmu Komunikasi Undip. Ini yang dari Bandungnya nggak ada ini. D4 Muhammad Yasar Arsian, jurusan manajemen Universitas Negeri Malang. Oh, Malang lagi berduka ya karena kemarin ada kejadian. Baik, terus dari mana lagi? Silakan. Ada yang masuk lagi. Irena Serkom Purwokerto, Tisa dari Universitas Gunadarma, Andin dari Komunikasi Undip, Sihan Universitas Pendidikan. Nah ini ada dari Bandung. Kemudian Muhammad Aldiansah dari Pelita Bangsa Sekarang. Terus Roy, salam Kang. Waalaikumsalam Roy dari Lampung, Metro Lampung. Saya lumayan banyak teman di Lampung loh. Alif jurusan Teknik Informasi Universitas Muhammadiyah Bandung, dekat ini di Soekarno ya. Universitas Islam Nusantara Uninus Bandung juga Informatika Muhammad Rian dari Padang Panjang DKP. Amelia dari Unpad Peternakan. Melinda dari PGRI sendiri. Linda dari LSPR. Arkalia dari Unpar. Ini udah semua belum? Soalnya saya membacakan ini lumayan juga nih.
jadi biar kita mempersingkat waktu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah memperkenalkan diri, yang belum nanti dicatat sama panitia ya. Kali ini kita bakalan belajar ngobrol aja, sharing-sharing. Jadi di sini konteks belajar kesannya saya menggurui ya. Jadi ini lebih cocoknya kita sharing-sharing aja gitu. Fundamental digital marketing. Nah ini supaya magangmu ada ilmunya, nggak cuma formalitas gitu ya. Ini lebih ke paling nggak waktu, kuota dan apapun itu gitu ya yang dihabiskan sama teman-teman ini ada yang berbekas gitu, tidak hanya sekedar formalitas ya. Ini hiburan aja teman-teman. Gitu. Nah, kemudian saya izin memperkenalkan diri karena tadi tidak diperkenalkan lebih banyak juga ya dari moderator gitu ya. Jadi saya memperkenalkan diri aja. Takutnya sama teman-teman nanti kita ketemu terus tidak saling apa. Saya ada agensi juga, kemudian saya juga kerja di startup gitu ya di pegang departemen marketing. Kemudian saya juga sudah tersertifikasi BNSP digital marketer dan juga asesor. Jadi yang mau daftar digital marketer di asesi juga sama saya. Itu udah negara. Kemudian saya juga concern di ekonomi kerakyatan di bidang koperasi. Kemudian di Senegal koperasi modern kemarin saya juga sudah mengerjakan berbagai proyek gitu ya, UMKM, startup ataupun koperasi, turunannya cukup banyak, tapi ini berkaitan dengan digital marketing. Contohnya apa? Misalkan bikin website, bikin desain, bikin iklan, bikin copywriting, dan lain sebagainya. Intinya semuanya berkaitan dari digital marketing, teman-teman. Kemudian mulai menghasilkan uang dari internet semenjak kelas 3 SMP, instruktur digital marketing prakerja juga. Kalau teman-teman barangkali di ikutan program prakerja, kebetulan aja mungkin kita belum pernah ketemu gitu, atau ada yang udah pernah ketemu. Kemudian di relatif sebagai digital strategis. Begitu teman-teman, kalau ada yang mau info lebih lanjut soal saya, cek aja masuk ke didisetiawan.com ya. Oke teman-teman, nah, sekarang kita overview dulu yang akan kita santap di malam ini. Jadi misalkan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom chat. Nah kemudian kalaupun biar lebih interaktif, sebenarnya saya lebih suka dan mengapresiasi teman-teman yang mengaktifkan kamera ini. Ya, kalaupun tidak mengaktifkan kameranya ya silahkan, itu karena tidak wajib juga gitu ya. Cuman kalau misalkan mengaktifkan kameranya, saya nanti minta ke panitia supaya dikasih nilai A plus ya. Oke. Di luar daripada itu, yang penting substansinya teman-teman tetap mendengarkan gitu ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat aja. Nanti langsung saya jawab ya. Jadi yang akan kita santap hari ini, kita bakal bahas digital marketing dan impact-nya. Percuma kita melakukan digital marketing kalau tidak ada impact. Begitupun teman-teman, kalau misalkan di sini hanya sekedar ingin dapat sertifikat, saya kira tinggal edit aja di Canva, selesai gitu ya. Tidak usah melakukan kegiatan magang. Karena teman-teman ibaratnya melakukan kegiatan magang, ini udah beberapa kali pertemuan dan komit beberapa bulan, pikir teman-teman juga ingin mendapatkan impact. Nah, impact-nya apa? Nanti pasti bakal dirasakan sama diri teman-teman. Kemudian contoh-contoh biar konkret juga gitu ya. Nanti ada beberapa highlight contoh-contoh dari digital marketing itu apa aja, posisinya bagaimana, biar lebih konkret lagi. Sama yang ketiga, tidak akan menjadi apa-apa kalau misalkan kita hanya sekedar belajar berteori memperlihatkan, kalau misalkan tidak praktik. Karena apa yang teman-teman lihat hari ini merupakan hasil dari praktik. Apa yang teman-teman buka di sosial media, dibeli di Shopee, dibeli di Tokped, di TikTok Shop, di website dan lain sebagainya, itu hasil dari praktek ataupun karya-karya. Kiranya begitu. Oke, pertanyaan dari saya silakan jawab di kolom chat teman-teman. Kenapa bisnis harus di digital marketingin? Saya ini sambil ngopi ya. Kenapa bisnis harus di digital marketingin? Ya sebenarnya nggak mesti bisnis gitu, cuma yang berkaitan sama digital marketing itu kenapa harus di digital marketing. Oke, dari Salamatur Robiah, karena sekarang adanya digital kan, perkembangan zaman. Oke.
karena semuanya sudah di era digital. Oke, karena sekarang era serba digital. Supaya menjangkau lebih banyak lagi customer. Nah, ini lebih spesifik. Oke, jadi betul teman-teman. Karena sekarang eranya udah digital, artinya ketika kita tidak adaptasi dengan era yang sekarang, pasti kita bakalan ketinggalan. Apalagi kalau misalkan kita tuh scoop si area kita tuh lokasinya tidak terlalu strategis, bukan di jalan hook yang utama, terus tuh kan itu perlu modal juga gitu ya, terutama daerah kita juga belum terlalu banyak populasi dan lain sebagainya. Maka paling tepat itu adalah kita lakukan di digital karena customer-nya makin banyak. Nah, apakah itu bisa bisa bikin mudah langsung otomatis naik ya belum tentu juga gitu, nanti kita bahas ya. Hal apa ataupun reason apa yang bisa memperkuat supaya si bisnis ini ketika digital marketing ada impact. Digital marketing menjadi penting bagi bisnis karena berbagai alasan yang mencerminkan perubahan besar dalam perilaku konsumen dan teknologi itu. Jadi eh, justru sekarang di era 2024-2025 pasca pandemi ngomongin bisnis itu termasuk teman-teman sebagai apa nantinya employee gitu ya, misalkan teman-teman kalaupun tidak mau berbisnis, mau menjadi karyawan ataupun mau buka usaha, kita bukan berbicara lagi ngomongin persoalan siapa yang paling gede, siapa yang modalnya yang paling kuat, enggak. Justru di era sekarang itu siapa yang paling cepat dan mampu beradaptasi. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar karena apa? Sekarang tidak menyesuaikan dengan ya, era yang sekarang. Atau teman-teman bisa dilihat deh di kota-kota besar, di daerah-daerah kampus teman-teman. Per tahunnya itu pasti ataupun di sisi yang udah lama banyak yang untuk salah satunya apa ya? Karena tidak beradaptasi. Pun kita sebagai mahasiswa, teman-teman nanti sebagai fresh graduate misalkan setelah lulus, kalau tidak beradaptasi, tidak mengikuti zaman, tidak melek digital, ya susah gitu karena banyak kandidat yang lain yang lebih prospek, yang lebih melek. Makanya salah satu kuncinya ya kita harus lebih melek lagi. Melek digital itu artinya kita paham menggunakan tools digital, kita juga tahu attitude-nya harus mengupload yang benar tuh yang seperti apa gitu ya, berkomunikasi, misalkan berkomen, bikin konten, kemudian ya pada intinya tepat lah ya, tepat sasaran, tepat channel. Nanti kita bahas nanti. Ya. Oke, nah contoh nih studi case-nya. Story sarapan viral. Ini di Bandung, jadi ada konten bisa dicek new spot sarapan di Bandung ala Minang, Bopet Begindo. Nah ini sangat viral banget, bahkan cukup antri gitu ya. Nah, dari konten pun yang review, yang komen cukup banyak. Akhirnya dicari, apalagi tiktokers yang nyari makanan gitu. Ini ramai banget. Tapi tidak sampai 1 kilometer dari sana, bahkan beberapa meter dari sana, ada yang memiliki nasib yang berbeda. Itu jualan juga makanan kuliner, tapi tidak seramai itu. Bahkan kalau berbicara rasa mungkin mirip-mirip, tidak terlalu jauh. Nah, itu kenapa gitu? Why? Nah, sesuai sama data ini, bahwa populasi masyarakat Indonesia itu ada 278 juta. Nah, yang memiliki mobile ataupun nomor HP itu bahkan lebih dari 278 juta, 300 juta, 353 juta. Artinya per orang ini sebenarnya SIM card-nya itu lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian yang terkoneksi ataupun menggunakan internet ini tuh 66% dari populasi. Dan yang pengguna sosial media itu ada 49% atau setengah persennya dari populasi. Artinya apa? Ya, kalau ngomongin persoalan bisnis, ketika ada perkumpulan orang, pasti di sana ada yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa kita cukupi atau istilah ekonomi supply dan demand, yang dimana kita menjual ataupun produk jasa yang dibutuhkan sama mereka. Nah, kemudian si produk kita tuh bisa nge-solve problem yang ada di market, problem yang ada di user ataupun konsumen. Nah, itu bisa jadi produk market
hanya itu aja, salah satunya apa ya, teman-teman harus punya user unique selling point juga dari si produk tersebut. Itu terlalu jauh ya pembahasannya. Cuman ketika ibaratnya kita tahu tuh demand-nya tinggi, ya kita harus mencari supply-nya. Jadi ibaratnya berbicara digital marketing, kadang sebelum kita mulai kita harus melihat dulu data bagaimana sebenarnya demand di kota tersebut terhadap bisnis ini, terhadap produk ini, terhadap jasa ini. Jangan-jangan ketika teman-teman jualan, ketika kita ibaratnya memegang bisnis, misalkan punya klien ya, nanti karena kan konteksnya teman-teman magang artinya pegang brand, ternyata si brand tersebut secara demand udah banyak, marketnya tuh udah red ocean lah bahasa kerennya gitu. Artinya harus ada sesuatu ataupun strategi yang perlu dilakukan. Nah, jadi simpelnya artinya ini market kita nih, peluang kita. Kalau saja kita ngambil market 1% ini sangat lumayan, 0,5% juga lumayan dari sosial media. Dan kita berbicara kira-kira produk apa yang mau dijual, jasa apa yang mau dijual. Nah, per Januari aja, ibaratnya source of brand discovery, jadi ibaratnya usia 16 sampai 64, usia-usia yang dikatakan produktif, masih bisa menggunakan digital dan lain sebagainya, banyak mencari itu di search engine. Nah, jadi mereka cari apa, tips and trick, produk dan lain sebagainya, kemudian baru sosial media komen juga. Kadang kita kan sesuatu itu ketika konten langsung ke komennya, misalkan seperti apa, mulut ke mulut, TV dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini merupakan channel-channel digital marketing, blog, kemudian customer review site, lihat di Google Maps, gitu ya, lihat di Shopee. Nah, ini sumber-sumber yang orang mencari itu informasi di mana? Ya di sini. Nah, artinya ketika kita punya bisnis, ketika kita lagi pegang brand, ya si brand tersebut harus hadir di antara ini. Apalagi kalau hadir di semua lini ini, gitu, itu keren banget. Oke, next. Nah, channel yang paling banyak, memang sosial network paling banyak gitu ya. Kemudian search engine juga cukup banyak, produk brand dan lain sebagainya. Nah, sekarang baru kita mulai masuk. Marketing adalah tentang mengkomunikasikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat menggunakan channel yang tepat. Ya, karena kita bahasanya digital marketing ya, kita berbicara marketing secara makro dulu. Jadi marketing adalah tentang mengkomunikasikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat menggunakan channel yang tepat. Nah, terus timbul pertanyaan, marketing dan selling sebenarnya sama atau beda sih? Nah, coba kira-kira menurut teman-teman, selling itu apa? Selling itu apa? Penjualan. Nah, di kolom komen aja, jangan di audio, biar kita komunikasinya enak. Nah, selling itu apa teman-teman? Menjual, oke. Yoga, selling itu menjual. Ya, betul. Bahasa Indonesia selling itu menjual. Jadi selling itu secara substansi bikin orang pada saat itu juga harus beli. Jadi yang jualan, yang dagang di pinggir jalan, yaitu ibaratnya mereka menghadirkan produk mereka di depan biar yang lewat itu segera beli. Atau ibaratnya mereka tambah promo nih kalau di digital, misalkan promo 50%, besok naik lagi atau besok harga normal. Nah, itu bagian dari marketing memasarkan tapi belum tentu menjual, selling menjual ya gitu. Jadi konteks marketing memasarkan itu kan sebenarnya lebih ke bahasa Indonesia ya. Cuman sederhananya marketing itu yang sebelumnya tidak butuh jadi butuh. Selling ibaratnya ini tuh orang tuh sudah ada nih, mereka butuh. Nah, di trigger supaya pada saat itu juga mereka beli. Ibaratnya ngumpulin orang, bikin list dan lain sebagainya. Contoh seperti marketing, gimana caranya orang viral pada datang. Nah, ketika di lokasi, ibaratnya ketika ada tulisan ataupun di konten tersebut ternyata ada promo dan lain sebagainya, itu bikin orang segera beli cepet-cepetan. Kalau branding seperti apa, nah itu makin panjang lagi. Karena bukan dari bagian bahasan kita, nanti kita skill.
Oke. Nah, kita masuk ke sini. Sudah lewat masanya halaman kuning sebagai tempat untuk mencari. Oke. Sudah lewat masanya halaman kuning sebagai tempat untuk mencari. Nah, jadi halaman kuning itu yang mana yang? Nah, itu koran. Dulu kita media cetak lah, entah itu koran ataupun tabloid dan sebagainya, mencari informasi atau apapun itu ya di mana ya di koran gitu. Orang iklan, orang bisnis, orang mencari orang yang hilang dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya sekarang udah lewat masa. Tapi apakah masih bisa dan masih ada market, masih ada, tapi tidak seintens dan sebanyak itu. Nah, TV itu sekarang itu dulu kita nyari informasi, sumber informasi ya TV, sekarang udah beralih ke YouTube. Makanya TV-TV juga banyak yang tidak akhirnya ibaratnya karena marketnya sekarang udah gak seramai dulu gitu ya, dia belum besar ataupun pivot pointnya ganti branding misalkan seperti NetTV dibeli sama salah satu ini ya penyedia Intron gitu. Kemudian kenapa akhirnya NetTV tidak growth itu tadi karena marketnya merupakan anak muda, idealis, narasinya narasi yang bagus. Ternyata marketnya tidak sebanyak itu di situ karena di situ kebanyakan orang lebih suka ke YouTube. Nah, oke, majalah adalah blog dulu tuh kalau kita baca-baca di majalah, sekarang gimana ya di blog. Kemudian iklan koran hampir hilang. Ya, dulu beriklan tuh ya di mana-mana kalau mau cepat laku di koran, iklan properti, iklan bisnis apa misalkan yang baru startup misalkan sekarang saya itu bukan berbasis hati jualan apa ya bisa bagian, tapi sekarang udah apalagi UMKM tidak sebanyak bahkan mungkin enggak gitu udah beralih ke mana ke digital Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Nah, akhirnya internet mengubah banyak hal mulai dari apa namanya mulai dari kita bangun sampai tidur tuh banyak yang terubah dari internet behavior perilaku kita yang dulunya ibaratnya kita tuh ketinggalan informasi sekarang ada semuanya di HP. Nah, contoh misalkan dulu itu bentar. Nah, contoh misalkan dulu itu ini tidak terlihat. Dulu itu Google, sorry bukan Google. Kita jualan tuh kita punya toko. Nah, kemudian ada pedagang keliling, ada yang beratraksi. Nah, kalau kita perhatikan di digital, yang jualan punya toko tuh ketika seolah-olah kita tuh pakai strategi Google Ads. Kalau yang jualnya keliling, nawarin yang misalkan kita tuh lagi duduk ada yang datang asong gitu ya, jualan asongan. Nah itu tuh pakai Facebook dan juga Instagram karena si iklannya berbasis internet. Nah ketika live streaming, seolah-olah kita tuh melihat atraksi. Nah itu tuh seperti yang kita lihat kalau di TikTok, kalau di Shopee. Nah itu fundamentalnya ya dari apakah kita masih lihat ketika jualan punya toko, kemudian tokonya tutup kita full di Google Ads, ya selama itu memungkinkan dan efisien tidak menjadi soal. Tetapi ketika kita buka toko secara offline dan masih bagus marketnya, ya kenapa tidak kita lakukan dua-duanya. Artinya kita melakukan ini ya melakukan akan namanya itu strategi O2O dari online ke offline. Jadi orang yang tahu dari online kita giring supaya mereka datang ke toko. Nah, jadi secara sebenarnya digital marketing itu banyak. Jadi teman-teman ketika belajar, ketika magang digital marketing itu skupnya masih makro, masih terlalu luas. Jadi concernnya apakah memang teman-teman nanti mau di mana, mau di SEO. Ketika di SEO artinya yang teman-teman pelajari itu gimana caranya supaya
artikel, konten atau bisnis kita berada di paling atas di Google gitu ya. Jadi ilmu yang dipelajarinya SEO spesialis, misalkan content writer itu masuk, terus tuh web developer yang bikin webnya gitu ya. Terus sosial media marketing, nah, artinya ini berkaitan dengan sosial media, TikTok, Instagram, gimana caranya kita bikin konten, mulai dari video konten, terus tuh kita buat jadi konten planning, nah, setelah itu diproduksi, setelah itu didesain atau bikin short video, nah, baru kita upload. Itu namanya sosial media marketing. Nah, divisi itu pay per click gitu ya, jadi pay per click itu Google Ads. Kalau organiknya pakai ini, kalau pay per clicknya pakai Google Ads. Nah, selain Google Ads sebenarnya uh, Facebook Ads masuk ke seluruh media marketing, tapi secara ads taruhlah mungkin kita ke sini gitu. TikTok misalkan, Google Ads, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus bayar karena apa? Karena yang sebelumnya konten kita tuh belum organik, belum dilihat banyak orang. Nah, kita mendorong supaya konten kita dilihat oleh banyak orang, menjangkau lebih banyak orang juga. Bahkan itu enaknya lebih sedikit. Nah, terus konten marketing berbicara mengenai persoalan konten. Biasanya turunannya apa? Copywriting, terus tuh artikel yang lihat marketing, lebih ke strategi yang dimana orang itu menjual produk kita, cuma dia dapat komisi. Jadi berarti kita nggak mesti beli dulu. Kalau sekarang kan lagi ramai affiliate TikTok tuh, sebenarnya secara umum dulu juga udah banyak affiliate, tapi itu base-nya website. Nah, influencer marketing sama email marketing. Nah, email marketing ketika kita sedang ngisi form atau beli apapun itu, karena data kita udah dipunyai sama si brand tersebut, tiap sebulan sekali ataupun tiap beberapa minggu, nah kita dikasih notif. Bahkan kita juga dikasih edukasi. Ada juga yang langsung jualan setiap minggu ataupun setiap bulan. Cara digital marketing itu banyak. Nah, artinya apa? Ketika nanti teman-teman magang di sini juga kan sudah didistribusikan ya posisinya apa, nanti mau pelajari apa. Secara umum sebenarnya digital marketing kalau kita tarik lagi bahasan topiknya itu ada apa aja? Sebenarnya ada 3 ya. Concern ke SEO, yang kedua concernnya ke sosial media, yang ketiga ke performance marketing. Nah, performance marketing itu berkaitan sama ads, Google Ads, Meta Ads dan lain sebagainya. Kalau ngomongin sosial media, ya berkaitan dengan channel-channel sosial media apa aja, kontennya bagaimana, entah itu kontennya tulisan ataupun video dan sebagainya. Ya, SEO berkaitan tentang website supaya berada di paling atas. Intinya di 3 itu. Nah, dari 3 itu kan turunannya banyak. Ada orang desain, ada orang yang develop website, ada orang yang editor, ada orang yang copywriter. Itu banyak. Oke, contoh nih, memanfaatkan fasilitas dari Google yang gratis. Nah, selain itu ada juga nih Google Maps. Ketika kita cek, misalkan jasa servis laptop, keluar tuh listingan-listingan. Nah, bisnis apa yang didaftarkan di Google Maps. Nah, ini juga sangat efektif, sangat bagus ketika kita melakukan optimasi digital marketing. Jadi, Google bakal merekomendasikan bisnis yang bagus, yang aktif dari reviewnya, dari komenannya, dan berada di area sesuai dengan domisili kita. Karena kan Google Maps. Nah, kemudian contoh, apakah dari akun ini sudah bisa menghasilkan uang? Nah, menurut teman-teman, ini sudah bisa menghasilkan uang atau belum? Nyatanya ini sudah, teman-teman, walaupun follower 38, kemudian yang like sedikit, karena ini pakai ads. Jadi, si konten ini lebih sebagai display untuk orang lebih percaya. Nah, yang dijualnya apa? Ya produk-produk seperti misalkan pengharum mobil, pembersih pengharum mobil, terus tuh pengkilap mobil yang gitu. Jadi produk-produk atau berkaitan sama tubuh, misalkan untuk menghilangkan ya kurap misalkan gitu. Nah, yang begini cukup ramai ketika kita melakukan ads. Nah, memang lebih bagus lagi ketika ini di branding, dalam artian di organisnya bagus, di organisnya bagus, terus tuh kontennya jelas gitu, ada bio-nya, logonya, dan itu memang belum. Tapi ini udah cuan. Karena apa? Karena punya skill di
ini juga sama kereta api. Lihat teman-teman melakukan hal yang begini itu apakah kita bisa? Karena apa? Karena ini lebih ke mainan-mainan anak-anak yang rekamnya orang dewasa gitu ya. Dan ini cuan dari YouTube-nya gede. Juga kan sebenarnya pakai ya channel YouTube dan bagian dari digital marketing bahwa mereka mempunyai ide untuk bikin channel target market yang merupakan anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak silang miskin iklan juga gitu. Terus ketika udah itu udah ditonton sampai selesai. Hanya ini keywordnya ramai dan tidak perlu mempertontonkan wajah, lebih ke suara-suara voice over yang terus teman saya juga yang main atau kayak gini, apa yang bisa dipelajari dari gratisan itu kayak gimana? Si akun ini namanya Hari Cakra, saya juga pernah beli beberapa produk dari dia. Dia tidak iklan, dia cukup bikin status di Facebook. Terus apa? Cukup banyak juga yang komen dan ramai produknya, artinya ibaratnya marketing dan juga oke. Yang komen sampai 100. Nah terus mereka ibaratnya paham akan psikologis audiens bahwa yang mau silahkan komen. Nah info setiap yang komen dia balesin. Jadi ibaratnya engagementnya ada di sana, tidak dibiarkan. Akhirnya apa ya, sama aja setelah di komen langsung dikirim satu-satu. Jadi closing rate-nya lumayan cukup. Artinya ketika kita megang dari lokal bisnis, yaitu engagement jangan dibiarkan. Jadi kita harus balas komen, bahkan dari komenan itu bisa jadi data, bisa jadi insight, bisa jadi konten lagi. Sebentar, ini jadi tidak terlihat. Oke, bentar. Oke. Nah, bagian dari digital marketing ketika kita jualan di marketplace ini juga sama bagian dari digital marketing dan itu cukup komplit. Ada orang desainnya, ada orang SEO-nya, ada orang copywriting-nya, ada orang yang bikin campaign, ada orang yang bikin iklan gitu. Apalagi sekarang marketplace itu sudah bisa terintegrasi iklannya dengan sosial media. Nah itu orang digital marketing banget perlu gitu ya, terutama orang dan untuk meningkatkan penjualan. Nah, selain itu, misalkan kita juga sering melihat aktivitas ketika kita nyari sesuatu, entah itu produk, informasi, atau apapun itu gitu ya. Misalkan HelpGet, read of Agne, nah itu keluar tuh di link with Agne dan lain sebagainya. Kita nyari ini ya, bagaimana caranya supaya si jerawat itu hilang, ataupun seperti tadi nyari tukang servis. Nah, itu supaya paling atas, kalau pakai SEO lama ya sudah kita pakai N. Kita pakai N, kita bisa paling atas. Nah, terus di Google, di sosial media juga sama. Sosial media juga seperti ada iklan seperti ini. Orang apa ya, orang digital marketing turunannya banyak. Ada orang ads, ada orang desain, ada orang sosmed, gitu ya, ada orang copywriting. Tapi konteks digital marketing ya kadang harus bisa semuanya gitu ya kalau di mata UMKM yang baru buka usaha. Tapi di luar sana di dunia profesional sebenarnya sudah terkategorikan kita lebih ahlinya di mana. Next, seperti bahkan perusahaan yang sudah besar pun dia masih tetap beriklan bahkan di kompetitor sekalipun, maksudnya bukan di platform dia. Sekelas Instagram ini melakukan iklan di mana, di Google gitu. Google melakukan melakukan iklan di Meta, di Facebook. TikTok pun sama melakukan iklan di Meta, di Instagram, di Facebook. Artinya apa? Sekelas yang bisnisnya udah besar, mereka merasa ketika ada audiens, ada customer, ada pengguna di aplikasi tersebut atau di aplikasi yang besar gitu ya, pasti bisa jadi itu salah satu dari potensial buyer dia, potensial klien dia. Kalau misalkan pemikiran brand besar juga seperti itu, apalagi ketika nanti brand-brand kecil ataupun UMKM, kita lebih aware juga. Memang awalan kita
nggak mesti harus berikan di sebuah platform. Sehingga kita menyesuaikan audiens kita yang paling banyak, yang paling cocok sebenarnya di mana. Kita tugasnya di sana. Nah, contoh nih, ada salah satu blog mirip Mas Yodia. Nah, dari nulis blog seperti ini, 5 investasi di 2005 mana yang paling cocok untuk Anda. Jadi beratnya dia rajin nulis blog dari tahun 2005. Dari blog itu per bulan udah dapat 20 juta. 20 jutanya bisa dari mana aja, bisa dari AdSense, dia tuh kemudian jual e-book, terus tuh jual tools, jual konsultasi. Nah, dia cukup konsisten, kemudian concern di topik bisnisnya berkaitan sama manajemen, strategi bisnis, dan juga HR, ya, berkaitan sama orang, sama people, gitu ya, bagaimana membangun manajemen, bagaimana membangun orang. Nah, ada juga cuannya ini. Nah, ini misalkan ini media yang saya bangun, namanya Punya Bandung. Saya bangun ini, sumbernya dari mana sih, konten-kontennya cukup repost. Tinggal saya tambahin headline. Ini keywordnya ada yang ramai juga kan, udah jutaan, ratusan ribu. Yang ribuan juga ada. Nah, ketika di sini saya melihat ketika saya bikin media Bandung, artinya ketika bisnis saya ataupun audiens saya orang Bandung gitu ya, saya bisa menjual produk-produk yang ada di Bandung. Sederhana dan ekonomi. Di luar daripada itu banyak kan endorse juga yang minta iklan di sini. Nah, ini bayar semua nih ke saya jadi langganan tiap bulan. Di luar daripada itu dia minta di iklan. Nah, yang begini juga bisa dibuka ketika posisi kita sebagai mahasiswa. Contoh, ketika di kampus kita ternyata belum ada medianya, ya sudah kita bikin dari repost doang atau kampus kalian bikin. Nah, itu sebenarnya bisa jadi aset ataupun investasi dalam bentuk digital. Nah, kalau ternyata ibaratnya ramai dan sebagainya, itu sangat cuan banget. Banyak brand-brand yang kolaborasi, minta endorse dan sebagainya, termasuk sebenarnya memudahkan karir juga teman-teman ketika nanti mau berbicara. Gitu. Nah, kita mulai masuk lebih dalam tentang digital marketing. Ya. Kesalahan persepsi pengertian digital marketing. Persepsi yang kurang lengkap bahwa ngomong digital marketing ini sebagai cara untuk promosi dan juga jualan. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Yang tepat itu, kita ngomongin digital marketing ya tadi, seperti definisi dari marketing gitu, bagaimana kita mengkomunikasikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat di channel yang tepat. Itu kan konteks dari marketing. Kalau digital marketing, artinya kita mengkomunikasikan yang tepat-tepat itu di mana di dunia digital. Cara untuk terhubung dengan digital ya itu internet. Sederhananya, digital marketing adalah seni komunikasi kita untuk menyampaikan produk, keahlian, ataupun persepsi. Kita ingin mempersepsikan produk kita itu apa. Misalkan, ketika memakainya bakalan bikin pede, ketika memakainya bakalan langsung ketika kita misalkan beli baju, ketika pakai baju tersebut persentase kita jadi merasa lebih bisa up. Ya, itu kan bagian dari mempersepsikan. Contoh persepsi sederhana ketika pakai produk Apple di tongkrongan dan di HP-nya di balik gitu ya, supaya logonya terlihat, itu merasa pede misalkan seperti itu. Contoh ini pengacara yang terkenal gitu ya, mempersepsikan diri di dunia digital bahwa kelas dia itu merupakan kelas masalah hukumnya, masalah kelas yang kakap gitu ya. Kemudian secara identiti banyak perhiasan, terus dikelilingi cewek dan sebagainya, itu dipersepsikan seperti itu. Dan dokter kita nyablak tapi insightful gitu ya, konsen di dunia kesehatan, kemudian ngobrolnya itu bisnis sama pergaulan. Nah, terus untuk contoh kelas presiden juga kan kemarin, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, biar kita tidak ngantuk gitu ya, saya juga nggak tahu teman-teman sedang dalam posisi apa. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan agar digital marketing kita bagus? Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan
supaya digital marketing ini bisa bagus, efektif, atau istilah yang tadi itu berimpact. Silakan jawab di kolom chat. Teh Fahra, ini tuh sampai jam berapa? Ibu moderator, Teh moderator, ini sampai jam berapa? Maksimal Sampai jam 9. 9 ya. Oke. Jam 9 ya. Silakan teman-teman dijawab. Ya, sampai dua balas chat dulu. Ada pelanggan lagi. Ini ada yang jawab. Cinta Pojiah, riset pasar dulu, riset dulu media dan target pasar, kenali dulu target audience, market, survei. Cocok, betul. Jadi sebenarnya yang paling penting bermain survei menggunakan Google Analytics. Nah, oke, cocok tuh. Survei menggunakan Google Analytics. Sebenarnya Google Analytics itu kita dapat datanya kalau kita punya website dan itu udah terintegrasi dengan Google Analytics. Yang paling mudah itu bisa kita lakukan lewat Google Trends. Contoh misalkan ya, jadi survei riset seperti apa yang perlu kita lakukan. Nah, sebelum riset paling enggak kita tahu dulu produk kita itu secara insight kelebihannya apa, kemudian produk kompetitor apa kelebihannya, keinginan konsumen apa. Nah, paling enggak kita harus bikin produk yang dimana barrier to entry itu bahasa kerennya tuh susah untuk ditiru dan ketika kompetitor mau niru itu importnya lumayan cukup tinggi. Dia harus baratnya harus kreatif, kemudian produk harus puas dan sebagainya. Nah itu yang bisnis kita bakalan beda gitu ya. So produk market. Apakah memang ketika kita bikin bisnis biasa aja itu ada marketnya? Ya ada, tapi tidak bertahan lama saya. Jadi paling enggak intinya contohnya lebih sederhana seperti apa nih, saya bercerita aja gitu ya. Kita punya market perempuan berkerudung, berhijab ataupun wanita muslimah. Nah, mereka tuh butuh kerudung. Masalah yang dihadapi mereka sebagai market, ternyata mereka tuh ketika beli kerudung suka bosan warnanya itu aja. Oke. Okay? Nah, artinya berarti harus beli banyak. Nah, ada salah satu pengusaha, salah satu brand, dia eh, dia melek akan hal itu. Oh, berarti kalau begitu saya harus berinovasi. Gimana caranya bikin kerudung yang warnanya lebih dari satu. Nah, akhirnya dia berinovasi, bikin kerudung untuk muslimah yang memiliki 4 warna. Nah, jadi istilahnya itu 4 in 1. Ketika kita bosan pakai warna kuning, ganti pakai warna abu, ganti pakai warna biru, ganti pakai warna hijau misalkan gitu ya. Nah, di dalam satu kerudung itu dia memiliki 4 warna. Itu yang dinamakan dari produk marketing. Dan itu secara branding itu keren. Kenapa keren? Karena mudah diingat. Jadi dia merupakan kategori pertama pemilik produk kerudung yang memiliki 4 warna dan itu langsung dipatenkan. Dan itu berbicara jangka panjang enak banget gitu ya. Kalau kita punya bisnis yang value-nya tuh jelas, unik dan berbeda. Nah, kan ini menentukan tujuan dan mengetahui target pasar nih kata Lisa. Betul. Jadi berarti seperti yang tadi mereka tujuannya tahu bahwa yang dibutuhin sama konsumen itu apa gitu ya. Kemudian target pasarnya ya jelas. Irena riset pasar strategi rencana implementasi yang baik. Terus survei menggunakan Google. Nah, kemudian di luar daripada itu kita juga bisa melakukan survei sederhana lewat apa story atau nanya ke teman-teman misalkan yang kalian kita mau jualan fashion, misalkan fashion ini harus spesifik nih, misalkan fashionnya apa, contoh misalkan fashion untuk jogging misalkan, yang tapi buat muslimah yang sering kalian alami ketika olahraga biasanya apa. Nah itu tuh kumpulan
jawaban mereka itu bisa dijadiin data. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari dari di forum-forum, terus selain di forum-forum di kolom komen itu bisa lakukan. Memang kalau berbicara idealnya seperti perusahaan-perusahaan besar, survei seperti itu populasinya jelas gitu ya, ataupun yang mau disurveinya ya jelas berapa orang, jawabannya apa aja, dan cuman kita sebagai pemula UMKM kita sekreatif mungkin supaya tidak mengeluarkan. Nah, oke. Jadi kita harus paham dulu buyer journey si tadi betul kata teman-teman. Nah, ini lebih detailnya ketika kita ingin memaksimalkan digital marketing, kita harus paham dulu buyer journey. Jadi buyer journey konsumen itu perjalanan dari pikirannya, perasaannya, ucapan dan tindakan seorang dari gak kenal, gak tahu dan gak mau menjadi kenal, banyak tahu dan mau. Nah, kemudian hingga akhirnya beli. Nah, kita tuh harus paham tuh. Jadi ibaratnya calon buyer, calon klien kita tuh mulai dari dia bangun gitu ya, kemudian sampai tidur lagi, terus kita mau jual produk itu ketika di part mana, terus tuh ketika mereka awalnya tahu produk kita itu dari mana, misalkan mulai search dulu di Google atau dari sosial media, kita melihat konten kita ataupun iklan kita. Nah, itu digiringnya mau kemana? Mau ke website kah? Mau ke WA langsung kah? Mau ke profile IG kah? Gitu ya. Nah, ada beberapa produk yang mana ketika mau beli, belum beli itu harus diedukasi dulu lewat website gitu, karena website itu cukup powerful. Besar. Nah, seperti itu. Contoh nih, biasanya ketika kita melihat iklan seperti ini, celana nih, kita tuh ingin memastikan bahwa produknya bagus apa enggak, reviewnya seperti apa, ataupun testi-testinya bagaimana. Kita pastiin, misalkan kita riset dulu di Google, ada yang membahas apa enggak. Nah, ternyata ada yang bahas, ada yang iklan. Nah, itu berarti iklan ataupun reviewnya positif, itu semakin menguatkan lagi persepsi yang mau beli. Nah, ini 10 rekomendasi celana Cino, kita cek ternyata ada. Di YouTube pun ada. Ada. Nah, ketika kita membuka semua platform, karena algoritma udah membaca, kita tuh udah mengunjungi brand tersebut, kita tuh suka, kita tuh lagi nyari celana. Nah, itu pasti iklan tuh bakal muncul terus. Nangkep gak teman-teman? Misalkan teman-teman tuh sebelumnya ngetik entah itu di IG ataupun di Google celana Cino. Nah, setelah ngetik itu yang masuk ke teman-teman iklan konten itu berkaitan sama celana Cino. Nah, itu algoritma membaca seperti itu. Nah, jadi 5 tahapan buyer journey itu tahapan buyer journey itu kan yang pertama kita tuh masuk ke wilayah demand ataupun dreaming generation, jadi kenal dan pengen. Nah, kita platformnya apa? Misalkan ini platformnya online marketing sosial platform. Gara-gara ada iklan di IG ataupun konten IG, akhirnya jadi kenal dan pengen. Terus kita searching gitu ya, lebih detail lagi tentang produk tersebut, entah itu di sosial media ataupun di website. Google, jadi pengen tahu banyak. Nah, kemudian kita pun gak langsung beli, tapi dikomparin dulu. Brand A dan brand B, bagusan mana, harganya seperti apa, bahannya bagaimana, reviewnya seperti apa. Nah, akhirnya kita lebih masuk lagi ke online sales-nya, transaction platform. Jadi pengen beli, sebelumnya jadi pengen tahu yang terbaik, kita udah tahu yang terbaik, akhirnya kita jadi pengen beli. Nah, kalau produknya bagus, kalau pelayanannya bagus, servisnya bagus, sesuai dengan yang dicanangkan, dimarketingkan, ya akhirnya kita jadi pengen beli lagi dan kasih tahu orang lain. Ini loyalty itu wilayah branding. Nah, kalau di sini wilayah marketing. Nah, kalau di sini masuk wilayah selling. Jadi biasanya branding, marketing, selling pada akhirnya harus kita pelajari juga ketika ngomongin digital marketing. Nah, 5 elemen utama dalam digital marketing. Betul, tadi kita harus tahu target marketnya, terus kontennya apa, distribusinya seperti apa, cek dan ukur di launch. Nah,
Nanti teman-teman juga kan di situ bakal diposisikan yang magang di copywriting berarti di tahapan ini. Kemudian magang di bagian desain grafis di sini, di konten di sini. Nah, ketika teman-teman di bagian magangnya di bagian sosial media, di SEO, ads, ini marketplace dan lain sebagainya. Nah, digital marketing memang identiknya itu dengan berkaitan dengan ads sebenarnya. Nah, tapi secara umum ketika teman-teman concernnya bukan di performance ataupun ads, yaitu di SEO ataupun di sosial media, paling enggak yang beginian itu harus paham. Jadi ibaratnya kita berpikirnya lebih holistik. Nah, kalau kita belajarnya TikTok doang, pasti kemana klaimnya TikTok terbaik. Karena yang lain belum pernah coba. Kalau kita belajar FBN paling oke, FBN paling oke. Segala bisnis semua di FBN kan. Ya, padahal customer journey-nya kan seperti apa? Nah, kemudian mereka tuh mencarinya bakalan di mana nanti? Apakah bakal di platform itu ataupun di platform yang lain? Yang paling lama di mana? Kan kita mesti detail itu berpikir, yang mesti holistik itu. Dan memang di antara semuanya ini yang paling penting apa? Di sini dulu, target ini dulu harus jelas. Buat siapa, kenapa dia harus beli, di mana produk market fit, jadi gitu ya. Kemudian belinya harus di mana, ya itu namanya produk market fit. Jadi turunannya apa? Kita harus tahu customer persona. Dia customer persona tuh si buyer, si customer yang seperti apa yang paling cocok nantinya tuh akan membeli produk kita. Contoh, misalkan usianya 21 sampai 30, jenis kelaminnya laki-laki, lokasinya ada di kota-kota besar. Seperti itu. Dia kesukaannya apa, interestnya apa, behaviornya apa. Biasanya mereka di jam-jam berapa buka sosmed, misalkan seperti itu. Nah, kita tuh harus detail. Nah, kenapa bisnis harus masuk digital marketing? Ya itu tadi, karena hampir semua orang ada di digital, berinteraksi langsung dengan user. Jadi ibaratnya kalau digital marketing kita tidak ada batasan. Apalagi ketika sekarang live streaming kita bisa ngobrol langsung dan real time gitu ya. Kemudian membangun branding juga. Kalau teman-teman jualannya hanya dalam hit and run gitu, boleh-boleh aja kalau aku. Cuman paling enak digital marketing itu kita membangun brand. Jadi yang kita lakukan hari ini step by step ketika udah 3 tahun 5 tahun itu tuh kelihatan, itu jadi aset banget gitu ya. Bahkan kalau kita mau jual akunnya itu bisa berharga. Contoh seperti akun saya tadi atau akun umum dimana kita buat gratisan Bandung punya Bandung dan lain sebagainya, itu ketika dijual itu dia udah tinggi, apalagi udah viewersnya, terus followernya udah gede, itu bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Meningkatkan trust jelas ketika di digital, artinya transparan, kita perlihatkan, kita highlight, kita video, orang bisa melihat bisnis kita. Apalagi kita tutupi gitu ya, ketika orang nanya apa, kita langsung jelasin konten yang lebih interaktif. Kak, prosesnya bagaimana? Kak, kalau misalkan pakai misalkan seperti ini ya, produknya, contohnya paket bunga deh. Pak, bisa gak ini pakai snack? Contoh dong, yang snack seperti apa gitu. Kalau pakai bunga yang segar bagaimana? Jadi perlihatkan. Itu kan bisa lebih meyakinkan. Atau ketika ibaratnya ada testimoni kita langsung kontenin dan mereka isinya ditunjuk setelah menggunakan produk ini, setelah membeli produk ini, before after-nya seperti apa gitu ya, dia rasakan sendiri. Nah, before after biasanya produk-produk yang berkaitan sama care atau before after itu produk-produk produk digital, misalkan produk digital belajar tentang marketing atau belajar bahasa Inggris, kursus-kursus yang itu bisa. Kemudian bisa diukur. Nah, enaknya kita bisa diukur ketika yang nonton konten, yang konten, yang website, yang iklan, yang membeli biayanya berapa gitu. Beda halnya ketika kita beriklan di ini ya, di baliho gitu ya, baliho yang besar itu kan juga terukur yang lewat
orang, usianya berapa, jenis kelaminnya, jenis kelaminnya apa, gitu ya. Kemudian yang tertarik berapa banyak, apakah kita bisa mengiklankan kepada orang-orang yang sebelumnya tertarik tapi belum beli. Nah, digital marketing itu bisa seperti itu, namanya repeat target. Nah, kalau ngomongin posisi digital marketing, contohnya memang pada akhirnya kompleks juga gitu. Contoh yang paling atas tuh namanya digital marketing manager, bisa juga digital strategi atau istilahnya leader lah yang misalkan. Nah, ada yang concern dibagi departemen konten, departemen CS. Nah, CS itu ada apa aja? Orang AE yang ngelola akun, CRM, customer service, orang email gitu. Kemudian performance lead, project manager ada juga. Ada digital marketing strategi turunannya apa? Ada orang sosial media. Sosial media itu ada admin, ada sosial media spesialis, ada sosial media planner. Misalkan kalau brandnya udah banyak atau kontennya udah banyak. Di SEO, SEM website, ada orang SEO, SEO writer, SEO spesialis, ada orang IT-nya juga, misalkan website developer, yang seperti itu. Content writer, copywriter, videographer. Nah, artinya di digital marketing itu banyak. Ketika nanti teman-teman mau memulai, apakah saya harus pelajari semuanya? Enggak. Justru ketika awalan tuh paling tidak, teman-teman secara holistik tahu, pilih dulu salah satunya di mana, teman-teman mau fokus di mana. Ketika sukanya hal-hal yang berbau angka, cocok itu di performance marketing karena berbicara data. Kalau teman-teman sukanya di bidang kreatif, cocok itu di bidang sosial media. Nah, ketika teman-teman tidak terlalu ingin tampil, gitu, tapi ingin menganalisa juga seperti apa itu di SEO, seperti itu. Dan turunan-turunan yang lain, kira teman-teman seperti apa itu tinggal disesuaikan. Bahkan bagusnya sebelum memulai itu, kan teman-teman kalau nggak salah ditemu bakat tuh ya, ditemu bakat kan kita tahu karakter diri kita tuh sebenarnya extrovert, introvert, sukakan data atau enggak, sukakan keuangan apa enggak, orangnya visioner apa enggak, kemudian ada jiwa leader apa enggak dan lain sebagainya. Nah itu bisa menentukan posisi kita di sini. Ketika konteks di sana ternyata kita tuh cenderungnya introvert. Nah, sosial media yang berkaitan dengan sosial media kurang cocok. Paling cocok di SEO, website, ads, cocok untuk performance. Nah, ketika sukanya memimpin, pelajari dulu ini salah satu. Nah, ujung-ujungnya itu setelah spesifik bisa jadi orang generalis. Akhirnya dia jadi leader. Akhirnya dia jadi pemimpin tim. Nah, itu bisa menentukan kita akan seperti apa. Nah, mari berdiskusi teman-teman. Nah, pada dasarnya kita melakukan digital marketing untuk membantu bisnis tumbuh. Ya. Jadi pada intinya kan melakukan digital marketing itu untuk membantu bisnis tumbuh. Terlepas whatever lah. Ibaratnya kita mau pakai strategi apapun itu gitu seperti yang tadi. Selama itu bisa menghasilkan dan tumbuh, pasti bakalan disupport. Kita itu sama owner, sama klien kita, sama CEO dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau ibaratnya sudah besar, pasti dimaksimalkan semua channel. Jadi kalau semua channel itu istilahnya omni channel. Kita maksimalkan semua strategi, namanya growth hacking, omni channel kita lakukan, SEO, iklan organik, TikTok dan lain sebagainya. Selama itu tuh bisa mengakumulasi bisnis lebih untung lagi. Nah, oke, jadi nah studi case digital marketing yang super mantap nih. Ibaratnya ada nggak studi case-nya yang bisa dilakukan supaya digital marketingnya bisa lebih mantap di industri apa? Nah, terus yang dilakukan bagaimana? Bentar. Nah, contoh nih ya. Saya belum pikir. Produknya misalkan di Shopee kita nyari, kemudian dijual lagi di FB Ads. Nah, namanya buku magnet rezeki. Biasanya saya tampilkan ya di contoh bukunya seperti apa, di Shopee bagaimana, di PG seperti apa. Cuman terbatasnya waktu, jadi saya ceritakan aja. Jadi kita bisa riset produk di Shopee. Harganya di Shopee itu produknya 30.000, dijual lagi pakai FB Ads di mana di FB.
Nah, memang kita harus bikin web dulu, kemudian di testing, di scale up. Nah, setelah dijual di FBN, mereka menjual harganya berapa? 150.000. Dan itu laku. Kenapa bisa laku? Ya karena menambah value. Jadi ibaratnya dari yang di Shopee itu, mereka ceritakan lagi testimoninya siapa, tokoh-tokoh siapa yang sudah pakai, yang sudah baca, ada salah satu Sandiaga Uno. Nah, terus mereka juga tambah value ketika membeli ini, nanti ada madu. Madunya juga cuma berapa mili, tetapi itu dijadiin add value. Jadi value-nya lebih-lebih lagi gitu, produk yang bisa jual. Dan itu laku, teman-teman. Jadi intinya seperti kayak gini deh, di Shopee 30, di FBN jualnya jadi 150. Kayak gini. Teman-teman bisa cek harga iPhone di kamar gadget ataupun di iPhone Play Store pasti lebih mahal karena mereka jualannya di. Sementara ketika yang jualannya di FB Marketplace, wah itu bedanya bisa 1 juta, bahkan 2 juta. Itu iPhone second. Nah, ketika teman-teman mau jualan, misalkan dengan margin yang besar, tapi jualnya di FB Marketplace, wah susah itu teman-teman. Pasti awalnya nedet lah kalau kata bahasa Sunda. Nah, artinya kita harus bikin value, kita bikin branding, konten, dan lain sebagainya. Ide-ide apa, target marketnya jelas, masanya jelas, brandingnya oke, slogan, dan lain sebagainya. Uplah di media IG, jangan dia di marketplace. Itu harganya bisa. Jadi seperti itu. Artinya kita bisa dihargai ketika tempatnya tepat. Seperti yang tadi, orangnya tepat, gitu, pesannya tepat, channelnya tepat. Berbicara pertama. Servis laptop, misalkan ini bisnis lain, servis laptop. Lokasi jalan strategis, optimasi ke Google Map, Web, dan juga SEM. Nah, ini juga sama. Di Bandung itu ada yang namanya BEC. Itu di kota teman-teman juga ada. Yang dimana di mall tersebut merupakan selain elektronik HP gitu ya, yang jualan komputer dan juga laptop. Yang jualan laptopnya itu di etalase kaca. Harganya memang lumayan cukup murah dan yang jualnya banyak. Nah, ada salah satu brand, dia tuh nge-branding jualannya pinggir jalan dengan tokonya berkonsep, misalkan konsepnya itu konsep kenegaraan atau konsep planet gitu ya. Ada apa namanya? Ada kayak yang suka ke planet itu apa? Astronot yang gitu-gitu dan sebagainya. Harganya bahkan lebih tinggi, marginnya yang keuntungannya kalau di toko elektronik yang di mall-mall itu 300.000, dia bisa menjual 1 juta gitu ya, di margin. Kenapa? Karena dia branding. Kemudian kontennya dia bagusin, ada tim konten, sebelum ada tim konten dia yang konten sendiri, kemudian dia review, dia ceritain pakai storytelling dan lain sebagainya. Itu cocok. Dan itu dia pakai medianya apa? Sosial media. Nah, sosial media. Kalau yang tadi kan dari marketplace dijual di sosial media, tapi sosial media ini FB aja. Nah, kalau dia jualnya sosial media ini apa? IG dan TikTok. Tapi enggak dijual di marketplace. Kenapa? Kalau di marketplace perang harga. Jadi ibaratnya dia sengaja jualnya di media sosial. Dari media sosial, ujung-ujungnya memang kalau laptop pada beli. Itu jual beli laptop. Ini kan judulnya servis laptop ya. Kalau servis laptop, sederhananya kita bisa daftar via Google Maps ataupun web pakai iklan. Nah, digital marketingnya cukup ini. Kalau yang jualan laptop, jadi memang perlu konten yang proper, terus sosial media. Kalau servis laptop, bisa cukup Google Maps ataupun kita bikin web pakailah iklan. Kalau nggak iklan, pakai SEO. Gitu. Kalau kita nggak punya jalan strategi. Nah, next, misalkan studi kasusnya teman-teman. Ada nasi liwet di Bandung, namanya Liwetan Bandung. Nah, dia bisa rame itu kuatnya di mana? Cukup konten di IG, kontennya konten testimoni ataupun memperlihatkan proses, diperlihatkanlah menu-menu dia apa aja dan sebagainya. Udah cukup itu aja. Ternyata itu ramai. Akhirnya dia punya kafe gitu ya, tempat khusus yang mau makan liwet bisa di sana dan punya cabang bertambah. Nah, setelah itu dioptimasi lagi lewat tapi ini juga sebenarnya apakah karena konten, karena digital marketing? Enggak, karena produknya spesifik. Nasi liwet itu kan di Bandung khas, jadi makanan daerah, apalagi ternyata nasi liwetnya enak. Kebahagiaan. Next, produk digital.
jualannya e-book, misalkan template, ChatGPT, ataupun cara kuliah di PTN, cara kuliah di luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, teknik yang mesti dimaksimalin di sini apa? Copywriting. Nah, copywritingnya nanti disimpan entah itu dalam bentuk konten, misalkan di IG, atau dalam bentuk copywriting di landing page website. Kalau landing page website otomatis harus pakai ads, ads-nya diarahin ke landing page. Jadi benar, kita juga harus benerin dulu target marketnya siapa. Jasa cuci sepatu. Jasa cuci sepatu kuncinya apa? Main KOL, kalau enggak konten udah gitu. Ads-nya cara maksimalin di digital marketing. Ya sisanya memang kalau cuci sepatu kita harus lihat dulu di lokasi tersebut populasinya berapa banyak, market share-nya yang masih bisa kita ambil berapa banyak gitu ya. Nah jangan juga market size-nya ternyata sedikit, yang butuhnya sedikit, kemudian udah diambil juga sama pesaing-pesaing kompetitor yang cukup banyak. Nah, mereka maksimalnya di mana? Di konten dan juga di OKR. Ada juga ini brand namanya baju bojo. Nah, teman-teman pasti tahu kalau baju bojo berarti baju khusus buat bojo istri. Itu brandingnya bagus. Jadi mereka targetnya spesifik buat istri, buat perempuan, dan jualannya di mana? Di marketplace. Nah, marketplace dioptimasinya lewat apa? Lewat ads dan juga like scale up. Nah, bisnis-bisnis ini setelah melakukan tahapan digital marketing itu jadi semakin untung lagi dan banyak pembeli. Gitu. Tapi tetap sebelum diuji pakai digital, sebelum digital marketing ya mereka juga udah diuji dulu. Diujinya lewat apa? Organiknya udah jalan, bisnisnya udah ada marketnya, produknya jelas, gitu, atau istilahnya market fit. Boleh. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, digital marketing yang keren adalah yang dibuat, dipraktekkan, dan dievaluasi. Oke, kalau begitu, kalaupun ada yang bertanya silahkan, saya terbuka di kolom chat. Saya kembalikan kepada moderator. Teh Fahra, silahkan. Boleh teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Oke, kita stop share screen dulu ya. Kita baca pertanyaan-pertanyaannya. Izin bertanya, Pak Dudi, seberapa besar pengaruh menggunakan Meta Ads untuk media promosian? Apalagi kalau kita pakai harus ada modal, manis periklanan, dan tujuan ads-nya untuk memperkuat SEO sebuah produk yang akan dipakai konsumsi oleh konsumen. Nah, ini Meta Ads tapi SEO. Nah, ini ada frame yang perlu dibenarkan dulu, Mas Roy. Kalau SEO sebenarnya itu kita konsumsinya di konten organik di website kita. Nah, jadi ibaratnya kita tuh maininnya kata kunci. Misalkan yang kita jual itu merupakan ini travel umroh. Nah, kata kunci travel umroh posisinya ada di Semarang. Artinya sih kata kunci travel umroh Semarang itu harus ada di semua di landing page di halaman itu harus ada gitu ya. Tapi tetap kontennya harus useful, harus informatif, harus relate juga, jangan sampai hanya sekedar konten dan gak enak dibaca. Nah, itu di SEO. Nah, kemudian relevansinya dengan
Meta Ads. Sebenarnya ketika kita mau Meta Ads, goals-nya mau apa dulu? Mau meningkatkan awareness atau conversion? Kalau conversion artinya ketika kita ads ingin ada langsung penjualan. Nah, kalau ke SEO agak sedikit, dan tujuan ads untuk memperkuat SEO. Nah, ini ads untuk memperkuat SEO sebenarnya tidak ada, kecuali contohnya misalkan Mas Roy ini punya brand namanya sepatu Roy misalkan. Nah, diiklanin lah di Meta. Nah, tujuannya awareness. Ketika mereka mencari supaya si sepatu Roy ini mereka akhirnya review di website, mereka masukin kata kunci, misalkan sepatu Roy, keluarlah website dari sepatu Roy ini. Nah, itu bisa, tetapi tetap kunci utamanya di SEO. Jadi si brandingnya dinaikin, si awarenessnya dinaikin lewat sosial media itu bisa. Nah, tapi kita harus memperhatikan bahwa SEO kita juga udah jalan. Jangan sampai kita naikin si awarenessnya, si brandingnya di sosial media, pas kita cari ternyata SEO-nya belum bagus. Pas dicari di sosial media, sepatu Roy itu ternyata yang munculnya malah brand orang lain. Nah, itu berarti SEO-nya masih gagal. Nah, begitu. Nangkep nggak? Nah, kemudian memperkuat SEO sebuah produk yang akan dipakai konsumen orang. Nah, jadi contoh pengaruh besar menggunakan Meta Ads untuk media promotion. Sangat berpengaruh Meta untuk media promotion. Kreatif aja sekarang salah satu bisnis, salah satu bisnisnya di bidang pendidikan, dapat mahasiswa, dapat klien, itu bisa growth, bisa bertumbuh sampai sekarang melalui Meta gitu ya. Nah, kita sudah melakukan berbagai strategi termasuk door to door ke kampus-kampus, terus melakukan Google Ads, bayar KOL, bayar media juga seperti Media Bandung dan lain sebagainya. Itu kurang terukur kan? Karena apa? Karena kan tidak melalui ads, jadi lebih ke nggak keukur pasti gitu, enak ads itu keukur pasti. Nah, satu itu, yang kedua impact-nya juga tidak terlalu kelihatan. Nah, ketika pakai Meta, oh itu kelihatan banget. Nah, termasuk itu di klien kami juga seperti itu, di klien saya pribadi. Kita dapat leads, kita dapat orang yang mau beli, yang mau kerja sama. Contoh misalkan pengelolaan kos-kosan, orang yang butuh dikelola kos-kosannya sama kita karena kita manajemen kos-kosan, itu dari mana? Dari Meta. Nah, saya mau tanya, kalau di era digital ini brosur cetak masih efektif nggak ya? Karena saya sering lihat di pinggir jalan banyak perusahaan yang pinggir jalan, banyak perusahaan motor yang banyak brosur oke gitu. Kalau dikatakan masih efektif, masih, karena masih mereka lakukan. Kalau tidak efektif, gak mungkin mereka lakukan. Tapi sekelas Honda, apakah itu strategi yang dilakukan satu-satunya? Kan enggak. Mereka tetap beriklan, salesnya yang lainnya tetap bikin akun di IG, terus konten di IG, bahkan ada juga yang bikin iklan, kemudian menampilkan konten dan beriklan di FB Marketplace juga mereka sama dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya brosur juga masih dikatakan efektif. Kan brosur itu tradisional ya, zaman modern lebih update ini sekarang apa? Landing page. Jadi website itu sebagai brosur digital. Nah, bahkan sekarang tuh kalau di tadi itu yang salah satu Robiah gitu ya. Nah, kita bisa melakukan strategi yang namanya to side marketing, menggabungkan antara tradisional dan juga digital marketing ataupun inbound marketing. Contohnya seperti apa? Seperti brosur yang tadi. Contoh, kita pernah lihat, teman-teman pernah lihat konten ini enggak? Di brosurnya itu tuh di brosurnya ditilep gitu ya. Dugaan kita itu tuh dompet ada uangnya, ataupun si yang nilep itu tuh uang. Setelah kita buka ternyata itu tuh brosur. Nah, itu termasuk to side marketing. Jadi berarti kita bikin konten menggabungkan yang offline dengan yang online supaya viral. Jadi viralnya bagaimana? Ya itu tadi, ada tradisionalnya, kemudian ada yang bikin wow-nya, dipiralin sama orang-orang, bahkan kalau di repost sama akun-akun media itu makin viral lagi. Nah, selain itu, contohnya seperti apa lagi? Seperti spanduk-spanduk ataupun iklan-iklan yang di layar digital yang sedikit jalan. Kan banyak tuh, seperti artis-artis Arif Muhammad, saya siap jadi presiden, ataupun Ridwan Kamil kemarin OTW Jakarta dan sebagainya. Ketika
si konten tradisional itu hanya dijadikan konten, tidak di-repost, tidak dikontenin di online. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi strategi yang sekarang sukses marketing tuh bikin konten di tradisional marketing, dipiralin lagi, tapi tetap kunci utama kontennya harus bagus gitu. Nah, supaya di-repost ataupun di-update sama ya. Izin bertanya bagaimana Kiki ini bagaimana cara memasarkan produk yang sudah banyak kompetitor? Terima kasih. Oke. Jadi salah satu resiko ketika kita memasarkan produk yang sudah banyak kompetitor ataupun red ocean, yang pertama kita harus meng-cross check apakah yang jadi keunggulan produk kita. Nah, kemudian kompetitor apa? Contoh seperti konkretnya kayak gimana? Misalkan jualan kaos deh. Orang jualan kaos sekarang tuh udah banyak, bahkan siapapun bisa jualan kaos, bisa maklun, tinggal pakai brand dia dan lain sebagainya. Nah, terus yang bikin uniknya supaya kita bikin unik ataupun ibaratnya jualan dan jual desain marketing kita efektif, kita harus menambah kategori. Menambah kategori itu yang sebelumnya kita jualan kaosnya secara umum, cuman kita harus lebih spesifik. Contohnya seperti apa? Kaos yang kaosnya biasa, kita tambahin kategori kaos oversize. Tapi yang jualan oversize masih banyak. Kita tambahin lagi kaos oversize untuk pecinta animasi. Jadi si oversize-nya itu di dalamnya ada tulisan-tulisan untuk pecinta animasi. Nah, itu sangat bagus ketika kita menargetkan target yang lebih spesifik. Nah, di dalam dunia branding itu namanya brand positioning. Nah, contoh lagi seperti apa di Bandung ada yang jualan bakso. Nah, kalau jualan bakso aja di mana-mana pun sama. Bakso ya gitu aja gitu kan, bakso enak tidak enak. Nah, dia supaya bikin enak itu bikin diingat dan bikin viral, baksonya tuh bakso iga Sangwan. Nah, bakso iga yang jualan banyak, akhirnya dia tambahin lagi kategori Sangwan. Sangwan di dalam bahasa Sunda itu ditambahin nasi. Jadi kalau bahasa Indonesianya bakso iga ditambah nasi. Nah, ternyata itu bikin orang teringat karena setiap persepsi, oh yang ada jualan baksonya bakso iga ditambah brand ini. Padahal penjual-penjual bakso lain banyak yang menjual bakso plus nasi. Nah, tapi dia tidak konsisten, itu tuh dijadiin persepsi, itu tuh dijadiin branding, itu tuh dibikin campaign. Nah, jadi orang lain tuh nggak tahu. Nah, jadi ketika kita bermain di produk ataupun jasa yang sudah banyak kompetitornya, kita harus bikin positioning di produk tersebut, ditambahin kategori apa. Gitu. Misalkan kalau mau jualan keripik, nah keripiknya mau keripik apa? Keripik singkong, nah keripik singkong pasti banyak. Nah, kita tambah lagi kategori keripik singkong yang dibuat sama mahasiswa. Nah, kayak gitu. Dari Yoga, mohon izin bertanya, apakah konsisten untuk berikan suatu produk yang belum banyak dikenal atau diketahui banyak orang akan meningkatkan penjualan produk tersebut? Nah, tergantung. Kalau si produk tersebut ternyata tidak mengatasi problem dari konsumen, ya orang juga nggak akan butuh. Jadi yang paling penting produk tersebut ibaratnya, jadi yang paling penting itu jangan hanya asal kita spend budget, ada produk kita langsung iklanin, yaitu yang dinamakan bonjol. Karena kalau ngomonginnya di wilayah itu sekali berproduk yang yang sudah terkenal, contoh deh KFC. Kalau ngomongin KFC kan budget buat marketing, buat ads dan lain sebagainya pasti dia tinggi. Tapi kenapa sekarang di KFC ini banyak yang tutup gerai-gerainya sampai 47 gerai. Nanti itu kan ada aspek di luar dari digital, di luar dari dashboard, bahwa ternyata ada isu sosial yang mana ternyata masyarakat tuh KFC tidak pro Palestina gitu ya. Nah, hal-hal yang di luar yang begitu kita juga mesti memahami. Jadi ibaratnya kalau aspeknya hanya sekedar iklan, ngeluarin budget, semua orang pun bisa, apalagi yang punya duit. Tetapi kan uniknya di bisnis, apalagi di bidang digital, artinya seperti yang saya ulang tadi, bukan ngomongin soal siapa yang paling gede budget. Karena kalau ngomongin siapa yang gede budget,
Nah, pasti yang kita bakalan tersisihkan, kita nggak bisa menghasilkan uang, kita nggak bisa mencari uang. Artinya di digital marketing itu ya kita harus beradaptasi. Kalau mengadaptasi itu produknya buat siapa, mengatasi problem apa, setelah diatasi problemnya akhirnya tersolve apa enggak, jadi tersolusikan apa enggak. Setelah tersolusikan, ternyata mereka merasa tenang. Jadi testimoni lah supaya orang lain lebih percaya lagi ya, adanya testimoni makin gunung dan sebagainya. Kita coba pakai KOL, oh ini makin ramai lagi dan apalagi ketika si customer tuh nggak dipaksa, mereka konten sendiri, istilahnya tuh ini ya, user generate content. Makanan yang viral-viral itu eh, yang gratisan ya enaknya begitu, ketika ibaratnya yang pembeli sengaja ngontenin, sengaja nge-tag, sengaja nge-review tanpa kita bayar, itu produk kita berarti sudah bagus. Nah, yang di setting kan sebenarnya banyak makanan-makanan di kota-kota besar gitu ya, untuk influencer bayar dan sebagainya. Tapi ketika makanan tersebut atau F&B tersebut tidak enak, si pegawainya tidak ramah gitu ya, tidak senyum, ya pasti reviewnya juga gak bagus. Orang tidak akan beli lagi. Karena apa? Karena itu kadar viral doang kan, setiap produk itu tidak enak ya, saya juga tidak akan berkepanjangan. Kira-kira begitu. Nah, Yoga, Andika, Kang, saya dikit tentang FB Sipas dong. Oke, FB Sipas ini kan salah satu fitur pixel dari marketplace ya. Salah satunya apa? Salah satunya Shopee. Jadi dulu tuh ketika kita beriklan di Shopee, dilingkannya dari FB, tetapi kita pakai pixelnya pixel FB, bukan pixel Shopee. Jadi pixel itu teman-teman salah satu bagian ataupun fitur FB, kita bisa membaca dan nge-tracking si customer itu udah di mana. Contoh misalkan dengan pixel kita bisa mengetahui dan kita bisa mengiklankan ke orang yang sudah nge-follow doang, ataupun orang yang sudah melihat konten kita, atau orang yang sebelumnya sudah mau beli tapi baru check out doang gitu ya, baru di masih keranjang maksudnya. Nah seperti itu. Jadi dengan sifat itu eh, kita bisa meng-cross check kira-kira yang sudah beli di toko Shopee kita berapa banyak. Nah, yang belum tapi sudah masuk keranjang, kita iklanin tuh ke mereka. Nah, yang sebelumnya kita iklannya eh, meng-highlight tentang produk nih. Nah, karena ibaratnya dia udah masuk ke tahap keranjang, kita kasih diskon supaya mereka langsung beli. Kalau kalau gak mau bermain diskon, kita bisa bermain testimoni. Jadi sederhananya sebenarnya Sipas itu iklan Shopee tetapi di sosial media, contohnya di IG ataupun di Facebook. Shopee juga kan sebenarnya punya fitur untuk beriklan, cuman ketika iklannya di Shopee doang, itu kan hanya menjangkau audien ataupun market Shopee. Sementara ketika kita berbicara produk retail, kita punya produk viral supaya laku rame dan lain sebagainya, itu ya marketnya mana yang besar itu sosial media. Sosial media salah satu. Apalagi kalau jualan kita produk retail ya, FMCG, jadi fashion yang itulah, alat dapur atau kira-kira begitu. Dan Sipas itu enak banget settingannya, nggak rumit. Cuman salah satu kuncinya untuk Sipas, Kang Andika, Mas Andika, kita harus naikin toko Shopee dulu. Jadi misalkan kalau baru buka toko di Shopee, langsung di Sipas pasti bocor. Nah, tahapannya tuh kita maksimal dulu Shopee-nya, harus ada penjualan dulu di Shopee, sekian juta bagusnya gitu ya, terus tuh diiklanin dulu di Shopee, gak perlu mahal-mahal, daily 15.000 juga cukup. Nah terus di Shopee-nya juga harus dibagusin ketika nanti mau di scale up lewat Sipas gitu ya, katalog harus bagus, kemudian kita juga di Shopee harus aktif ikutan event gitu. Burista, Kang izin bertanya, apa yang menyebabkan orang banyak yang edukat tapi tidak CO? Apa itu termasuk kegagalan campaign oleh tim marketing atau kegagalan oleh tim sales? Mohon pencerahannya, Kang. Add to cart kemudian tidak CO, atau ini kan berlakunya ketika si websitenya ada fitur add to cart ya, kemudian kalau marketplace itu udah jelas. Kalau misalkan kita ke WA, jadi leads-nya yang masuk, tetapi setelah kita prospek mereka tidak beli. Kalau ngomongin persoalan job desk, ya memang itu job desk-nya udah masuk ke tim sales gitu ya.
ke tim sales, ke tim CS. Nah, artinya di wilayah itu tim marketing sebenarnya udah bener, udah menggiring opini, udah mendorong, udah bikin orang yang sebelumnya nggak butuh jadi butuh gitu ya. Yang mula-mula sebenarnya ini tuh bukan produk yang dibutuhkan, tapi jadinya yang diingin produk yang diinginkan tuh jadinya dibutuhkan juga sama dia. Nah, ya kita perlu memainkan produk selling. Artinya kalau di selling itu istilahnya Bu Rita, kita bisa menggunakan scarcity gitu ya. Jadi scarcity itu kita bikin promo terbatas yang dimana eh, promo terbatas, waktunya terbatas, produknya terbatas. Contoh seperti itu di mana di live streaming talk, live streaming Shopee kan live streamer suka bilang, ayo ayo dibeli, ini produk tinggal 10 lagi, tinggal 10 lagi. Kalau sudah lebih dari 10 kita tidak akan jualan, tidak jual lagi. Esoknya ternyata dia jualan lagi gitu ya. Padahal kita terpersepsikan, wah ini kehabisan, ini keburu naik nih dan lain sebagainya. Nah hal-hal yang seperti itu yang mesti kita perhatikan. Tapi ya kita juga jangan juga melakukan gimmick seolah-olah promo 50%. Nah, contoh nih di jalan-jalan banyak yang jualan sepatu diskon 50%. Tahun ini dan juga 2 tahun ke depan spanduknya masih tetap itu, kampanyenya masih tetap itu gitu kan. Artinya eh, sekarang audiens pun, customer pun udah pintar, ini hanya gini saja. Jadi ibaratnya kita meramu itu tuh harus memang benar-benar gitu. Bahwa oh ternyata memang yang dia campaignkan, yang dia jualkan seperti itu. Kalau kita nggak beli sekarang, memang beneran harganya naik. Nah, yang bertanya, Amelia, apakah bila kita membuat website landing page untuk penjualan produk kita itu potensial dalam peningkatan penjualan produk kita? Nah, sebenarnya ini tergantung. Kalau websitenya ramai, trafficnya pasti potensial. Tapi kalau Amel nih ya, bikin website, trafficnya ini tidak ada, anyep gitu ya. Ya, nggak akan ramai juga. Kan website itu seolah-olah toko secara fisik. Kita misalkan punya toko, sementara toko tersebut traffic itu orang yang lalu lalang, seperti jalanannya ramai apa enggak gitu ya. Kemudian yang lewat-lewat ini sesuai dengan karakter yang kita harapkan apa enggak. Jadi kan kalau kalau begitu kan kita juga harus tahu karakter orang yang beli produk itu seperti apa. Terus tuh tampilan tokonya bagaimana, produk yang dijualnya bagaimana, terus tuh yang melayaninya bagaimana. Nah, itu berpengaruh. Jadi kalau ngomongin tentang website landing page supaya ramai ya perlu di trigger dulu lewat traffic. Jadi kita harus mendatangkan traffic. Untuk mendatangkan traffic supaya website ramai bisa pakai ads melalui sosial media, TikTok, bisa Meta, atau lewat konten misalkan, atau melalui SEO. Kalau SEO artinya si konten dari landing page tersebut harus ada kata kuncinya, kemudian konten yang bagus, enak dibaca, bisa membantu, bisa menolong, useful, informatif, relate, seperti itu. Gitu. Nah, saya ada salah satu ini juga jualan atau usaha saya itu modalnya landing page dan trafficnya itu dari SEO. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu juga saya coba tes lewat SEM gitu ya. Itu makin ramai karena apa? Produknya oke, biasanya oke gitu ya. Kemudian website-nya juga skillnya cukup cepat. Terus ya produknya bisa membantu dan kita juga untung dari sana. Jihan Nabila izin bertanya Kang, bagaimana jika suatu brand sudah menerapkan iklan produk secara maksimal tapi penjualan masih stagnan? Kalau kasusnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oke, sudah menerapkan iklan tapi penjualan masih stagnan. Sudah melakukan iklan tapi penjualan masih stagnan. Nah, artinya kita mesti apa? Mesti evaluasi. Di iklan itu, enaknya iklan kita tuh punya metrik-metrik yang dimana si metrik-metrik ini bisa mendeteksi kesalahan dan apa yang perlu kita evaluasi. Contoh nih, ketika kita sudah melakukan iklan, ternyata CTR ataupun yang mengklik iklannya tuh di bawah 1%, bahkan di bawah 0,5%. Artinya yang jadi PR apa? Di konten. Di konten tersebut tidak bikin audiens, tidak bikin konsumen menarik untuk mengklik, untuk stop scroll gitu ya. Nah itu harus dievaluasinya di konten. Nah, ternyata CTR-nya bagus nih ya. Tetapi pas
klik ke landing page, orangnya itu malah bounce rate. Jadi berarti dia masuk malah keluar lagi. Artinya yang jadi PR di websitenya. Kontennya bagus tapi si websitenya postingnya jelek misalkan. Nah, tapi ternyata yang hasilnya bagus udah cepet. Dia udah scroll di landing page, akhirnya tidak menyelesaikan sampai bawah. Nah, berarti di tulisan ataupun penawaran landing page-nya nggak bagus. Kalau kita nggak bermain di landing page ini, misalkan kontennya udah bagus, nah itu tuh digiring ke WA. Pas komunikasi di WA berarti yang bermasalah di mana? Di penawarannya. Entah itu di penawaran produknya, offer gitu ya. Jadi offer itu penawarannya harus bagus di luar dari fitur yang kita jadi berbicara persoalan produk yang di highlight itu kan fitur. Misalkan fitur kalau kita jualan apa ya? Nah, jualan botol nih, misalkan jualan botol minum. Nah, jualan botol minum. Fiturnya apa? Produk si ini terbuat dari plastik yang mana kita bisa pakai berulang-ulang kali, kan sebenarnya itu umum. Semua orang pun bisa seperti itu. Kemudian sekian liter dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita menjual fitur, kita bakalan susah bersaing buat orang lain. Makanya kita bisa menambah add value lewat apa? Kita pakai jualan di wilayah emosional. Jadi customer di luar dari yang kita tawarkan fitur dan juga fitur yang bersifat produk gitu ya, komposisinya apa dan sebagainya, atau fitur yang bersifat fungsi seperti skincare. Skincare kalau berbicara persoalan komposisi berarti terbuat dari bahan-bahan apa. Nah, kalau ngomongin persoalan fungsi, si bahan tersebut untuk apa. Nah, kalau ngomongin emosional gitu ya, yang kita jualnya emosional, artinya ketika orang memakai skincare ini, dia tuh bakalan yang sebelumnya nggak pede jadi pede, yang sebelumnya ibaratnya merasa jadi orang biasa jadi seolah-olah seperti artis. Nah, kita jualan seperti itu. Atau ibaratnya before after merasa lebih glowing seperti itu. Nah, kita harus menggali di wilayah. Nah, balik lagi, jadi kalau ngomongin persoalan iklan ternyata ini belum maksimal, itu perlu kita cross check mulai dari kontennya, mulai dari websitenya, CTR-nya, dan lain sebagainya sampai akhirnya terjadi di closing rate. Ternyata closing rate-nya masih jelek. Nah, kita harus berpikir ulang, apakah nih, si bisnis kita secara market ternyata pemainnya banyak, kompetitornya banyak. Nah, ketika seperti itu, artinya kita harus bikin ataupun rebranding ulang terhadap si produk kita. Entah itu dari value-nya atau dari segi emosionalnya yang tadi seperti itu. Atau memang di wilayah tersebut permintaannya tidak ada. Contohnya seperti apa? Logika sederhananya seperti ini. Teman-teman jualan jasa laundry lewat iklan di Kota Bandung. Tetapi menargetkan iklannya sampai ke daerah Cimahi, Tasik, Garut, dan sebagainya. Itu gak efektif. Karena apa? Secara customer journey, orang yang mau ke laundry itu paling radiusnya 5 kilo, 3 kilo, 3-5 kilo, seperti itu. Oke, misalkan teman-teman radiusnya 3 kilo ataupun 5 kilo, tetapi teman-teman mengiklankan dari bisnis laundry di daerah saya di Cianjur, yang pelosok, pasti tidak akan ada warga yang memakai jasa kita. Kenapa? Karena orang kampung, secara behavior, dia lebih baik nyuci sendiri dibanding ke laundry. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya mesti kita perhatikan di luar dari kacamata yang bersifat tool, sosmed, iklan, dan sebagainya. Yaitu kacamatanya memang lebih ke kacamata bisnis gitu ya, kacamata market research. Jadi lebih ke kacamata strategis. Nah, artinya kalau berbicara bisnis, lagi-lagi digital marketing itu bagian dari puzzle aja. Artinya ketika kita mau memaksimalkan bisnis, ya puzzle-puzzle yang lainnya harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, kalau ada orang yang bilang, pakai ini pasti untung, pakai ini bisnis pasti growth. Itu kan biasanya mereka jualan kelas, jualan buku, supaya teman-teman beli setelah gabung. Ternyata enggak. Saya dulu sebelum belajar digital marketing gitu ya, selain otodidak, saya udah beli kelas 50 kelas lebih lah. Udah puluhan kelas gitu ya. Ini begitu. Mereka
overclaim dan sebagainya. Tapi setelah kita tahu mempelajari apalagi praktek semuanya, ternyata tidak sederhana itu. Memang ada yang sederhana, tapi tidak mereka sampaikan. Kira-kira begitu teman-teman, sudah saya jawab semuanya. Baik, terima kasih kepada Kang Dudi. Karena waktunya terbatas, kita akhiri aja. Baik, aku mau terima kasih kepada Kang Dudi atas ilmu dan sharingnya yang sangat bermanfaat pada malam ini. Untuk sesi foto boleh dong teman-teman kameranya dinyalain on cam. Boleh on cam teman-teman. Udah siap teman-teman? Boleh ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Terima kasih kepada Kang Dudi selaku pemateri pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas ilmu dan sharing yang sangat bermanfaat pada malam ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dan antusiasnya pada malam ini. Saya Fahra, saya pamit undur diri. Teman-teman jangan lupa untuk absen. Saya udah share di grup saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Farah, terima kasih teman-teman dan lainnya. Waalaikumsalam Ya, selalu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih Teh.